Ya, ini cerita saya waktu sedang menempuh pendidikan di D3. Saya ngambil kuliah farmasi, terus ini saat saya lakukan penelitian untuk KTI saya. Saya ngambil penelitian itu dengan menggunakan hewan coba dengan perlakuan tiap 5 menit sekali ke hewan cobanya. Jadi mau nggak mau saya harus menginap di laboratorium kampus. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Kita tuh penelitiannya sama dengan hewan coba yang sama, hanya menggunakan sampel yang berbeda gitu, dan dengan metode yang berbeda. Jadi saat itu tuh saya lakuin penelitian itu pas banget di bulan Ramadan. Posisinya gini, untuk ngambil hewan coba itu kan ada 3 orang nih. Misalnya sebut saja Mawar sama Melati karena dua-duanya perempuan. Nah, si Mawar ini Mawar sama Melati ini bisa naik motor. Di kelompok ini saya doang yang nggak bisa naik motor. Saat itu udah kondisinya malam kan, udah Isya lah, dan itu pas Ramadan. Isya di kampus saya tuh masih ada orang karena kan masih ada kuliah malam. Kampus saya tuh modelnya bukan yang panjang gitu tuh, tapi kayak perkantoran gitu, jadi rame, dan labnya itu adanya posisinya di bawah. Jadi kalau misalnya pada pulang gitu, jadi kita tuh lewatin lab gitu kan. Nah, yang pas lagi saat itu kita nginep berempat karena ada satu orang dari kelompok lain, dari kelompok penelitian lain tuh juga nginep malam itu. Nah, posisinya tuh kan udah jam tujuan lah, kita mau ngambil hewan coba gitu. Nah, masalahnya harus ada yang stay di laboratorium karena kan yang tadi saya bilang ada perlakuan 5 menit sekali. Nah, ini kita mau ngambil hewan coba untuk perlakuan yang lainnya gitu, untuk perlakuan sampel yang lain gitu. Jadi mau diambil kan, cuman permasalahannya adalah dari 3 orang itu, saya, Mawar, dan Melati. Yang nggak bisa naik motor itu saya, tapi saya yang tahu lokasinya gitu. Si Melati sebenarnya dia bisa naik motor dan dia juga tahu gitu, tapi dia lagi bikin ekstrak sampelnya dia, dan itu lama banget. Jadi mau nggak mau dia harus stay di lab. Jadi pilihannya adalah saya dengan si Mawar. Nah, si Mawar tuh dia bisa naik motor, tapi dia nggak tahu jalannya gitu. Nah, itu kita uh, apa uh, bingung lah tuh di situ gitu kan. Dan yang satu orang lagi tuh nggak mungkin kita ganggu karena kan penelitiannya berbeda gitu. Dia pun nggak berkaitan dengan kita. Dia menggunakan bakteri, kalau kita menggunakan itu parasit. Uh, Terus, nah, akhirnya datanglah dosen pembimbing kita, dosen pembimbing saya sih, dosen pembimbing saya, terus akhirnya ngasih lo solusi. Ya udah, minta tolong aja sama penjaga kampus. Dia bisa naik motor kok, tinggal kasih arah aja gitu. Ya udah, akhirnya karena yang tahu arah itu saya yang pergi gitu. Nah, ambil hewan coba itu lumayan sih, walaupun masih di daerah Jakarta, tapi agak jauh gitu. Jadi saya jam 7:30 baru berangkat, 7:30 apa jam 8 gitu saya baru berangkat. Nyampe lagi di kampus itu sekitar jam 11, dan posisinya itu saya belum sholat Isya. Terus udah nggak tahu kenapa saya tuh iseng banget pas udah sampai ke kampus. Terus saya kasihkan ke teman saya, terus izin saya sholat dulu ya, baru saya lanjutin lagi gitu. Terus iya silakan, teman saya bilang kayak gitu. Cuman nggak tahu kenapa pas malam itu saya tuh ngerasa kayak beda banget hawanya, beda banget, kayak iseng gitu loh. Nah, jadi tuh di kampus saya tuh bawahnya semua khusus lab. Jadi ada di sini lab yang di samping tangga kan, jadi ada 2 tangga, depan, ya kanan kiri dekat pintu masuk ada tangga, terus sebelah sini depan labnya itu ada tangga, jadi kita nggak ada pintu keluar. Nah, tangga itu ada tangga naik sama tangga turun. Yang di lab yang saya pakai itu apa namanya, untuk tangga turun, jadi sengaja dibedain biar nggak ada terjadi kecelakaan
kerja lah, meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, terus si yang toiletnya itu posisinya ada di tangga, ada di tangga naik, jadi dekat pintu masuk itu toilet di lantai 1 itu. Nah, sekelilingnya itu lab, jadi sebelah lab saya itu lab yang lagi dilakukan penelitian, sebelahnya itu lab kimia lumayan agak luas, terus seberangnya itu lab farmasi ya, jadi lab farmasetik kayak gitu, sebelahnya lagi lab farmasetik juga, cuman agak kecil, dan itu untuk D3-nya. Maaf. Ya habis itu iseng kan, terus saya bilang iseng mau sholat gitu, mau ke toilet tuh walaupun dekat dari lab, tapi kayak kok iseng. Itu posnya udah sepi banget karena udah tinggal cuman yang kita doang yang penelitian yang nginep di lab. Jadi posisinya tuh kita harus lewatin lab-lab itu yang labnya dalam keadaan mati kan lampunya kalau nggak digunain. Minta tolong sama teman saya yang lain, tapi yang lainnya enggak sholat sendiri, saya udah sholat kayak gitu. Terus saya minta tolong sama teman kelompok lain, sebut aja Kamboja lah ya. Kamboja, terus saya bilang Kamboja ayo antarin ini ke toilet doang kok, ke toilet ulang, saya mau ngambil ini gitu kan, mau ngambil wudhu. Enggak, sendiri aja, ayolah temenin please gitu. Nah terus dia diem dan kayak mau gitu. Ya udah, saya kan nengok-nengok lagi ke belakang kan, karena saya ngerasa si Kamboja tuh ngikutin. Ya udah, saya masuk ke toilet, bener-bener saya nggak nengok sama sekali ke belakang. Posisi toiletnya tuh ada 3 di sini, ada 3 di depan, terus ada sekat lagi di dalamnya tuh ada 2, jadi ada sekat terus wastafel sama 2 toilet lagi gitu. Nah saya posisinya di nomor 3, nggak tahu kenapa saya mau di nomor 3. Nah habis itu udah nih kan, saya mau air kecil sekalian ambil wudhu. Pas lagi ambil wudhu udah beberes, cuma tinggal keluar doang, kedengeran suaranya, masa gitu aja takut, katanya gitu kan, masa gitu aja takut. Langsung saya respon ngebuka, karena itu kayak suara temen saya, cuman nggak tahu kenapa saya langsung refleks banget buka, dan itu nggak ada orang di toilet, itu nggak ada orang sama sekali. Saya lihat ke kanan kiri kan, kalau misalnya sini ada seenggaknya masih ada orang lah ya di sekitaran situ, soalnya suaranya deket banget gitu kan. Dan pas saya buka gak ada orang sama sekali dong. Terus saya buru-buru tuh langsung ke lab, dan teman saya lagi, yang saya minta tolong itu si Kamboja itu lagi asik sama penelitiannya dia. Saya tanya, lo dari tadi di sini? Iya. Demi apa lo dari tadi di sini? Demi Allah. Terus saya tanya sama teman sekelompok saya, ini anak dia tadi di sini? Iya. Ada yang ke toilet nggak? Saya gituin kan. Nggak ada. Demi apa kalian? Demi Allah nggak ada yang ke toilet. Kenapa sih? Saya diem aja kan. Oh ya udah, kayaknya emang ada yang nggak beres. Terus pas besok pagi saya baru nanya, beneran nggak ada orang sama sekali? Iya nggak ada. Dan posisinya gini, yang di lab itu cuma tinggal 4 orang perempuan, saya, Kamboja, Mawar, dan Melati. Penjaga saya itu tidur di luar. Nggak tahu kenapa dari awal kita minta nginep di lab, izin nginep di lab, dia nggak pernah mau tidur di dalam. Jadi itu kan kalau di dalam tuh di depan labnya itu ada meja, ada bangku panjang, plus ada TV-nya sama kipas. Kok dia nggak mau gitu kan? Pokoknya kalau udah menjelang jam 11-an tuh dia langsung keluar dan tidur di pos. Saya bilang di sini aja, ngapain di luar, kan panas, saya gitu. Di pos itu kan nggak ada kipas, cuman ada TV doang. Toh di sini juga ada TV, saya gituin. Tetap dia nggak mau. Posisinya dia bukan ini sih, bukan satpam, dia tuh bukan penjaga ya, maaf petugas kebersihan gitu. Dimintain tolong untuk ngejagain yang pada nginep ini, diminta sama dosen-dosen. Nah terus dia tetap nggak mau, dia mau tetap tidur di pos. Saya bilang nggak apa-apa, di sini aja di depan gitu kan kasihan di luar dingin, di sini kan kalau panas juga ada kipas, nyalain aja dua-duanya kipasnya, terus nyalain TV juga, kita nggak akan keganggu karena kita posisinya di dalam lab kan, nggak akan juga gitu. Tapi dia tetap nggak mau. Ya udah. Oh ya, nih kenapa yang akhirnya saya pasrah yang ini, maaf kalau saya agak flashback lagi, agak mundur lagi. Jadi sebelum kejadian ini kan yang namanya
kalau di kampus saya itu kan sebelum akhirnya melakukan penelitian baik di laboratorium maupun di lapangan itu ada namanya sidang proposal. Sebelum sidang proposal itu kan ada bimbingan terus kan. Nah, gitu kalau sebelum akhirnya bisa melakukan penelitian sama sidang proposal tuh harus ada beberapa maksimal bukan minimal beberapa kali bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, jadi gini, ada kejadian di toilet itu sebenarnya. Makanya kenapa saya langsung pas ada suara perempuan itu langsung saya buka. Karena sebelumnya ada kejadian. Jadi pas sore-sore itu kan saya mau bimbingan nih sama dosen pembimbing pertama saya. Saya kan sambil kerja tuh, ngambil kuliah D3. Jadi saya bisa bimbingan itu sore. Sebenarnya fleksibel, kampusnya tuh fleksibel, bisa pagi sama bisa sore. Dan tempat kerja saya yang sebelumnya tuh alhamdulillah banget gitu, dia bisa, malah dia yang menyesuaikan jadwal kuliah saya, bukan saya yang harus menyesuaikan jadwal kuliah saya gitu kan. Malah tempat kerja saya yang menyesuaikan dengan jadwal kerja, alhamdulillah banget gitu. Jadi saya bisa kuliah tanpa pusing mikirin itu gitu. Nah, pas saat itu saya dapat sih pagi, jadi mau ngomong saya harus kampus sore gitu kan. Nah, kalau si pagi itu kan selesainya itu sekitar jam 3, itu jam 3.15 jam pulangnya. Cuman harus ada operan kan, karena saya di pelayanan kesehatan, jadi harus ada operan ke teman selanjutnya gitu. Jadi lumayan agak lama, belum sholat asar. Jadi berangkat dari apotek, dulu saya kerja di apotek itu sekitar jam 4, posisinya di Jakarta Pusat dan kampus saya di Jakarta Timur kan. Terus ya udah saya jam 4 saya berangkat, kemudian sampai sana jam setengah lima. Ruang dosen itu kan di lantai 2, yang tadi saya bilang lantai 1 itu memang khusus laboratorium semua. Terus lantai 2 tuh ada toilet, pokoknya tiap lantai ada toiletnya, tapi saya nggak tahu kenapa saya lupa pas hari itu kenapa saya nggak gunain toilet lantai 2. Saya lupa, maaf. Nah, itu udah ada teman-teman saya, ada 3 orang yang lagi nunggu dosen, dan itu dosen pembimbingnya sama. Ngantri kan. Nah, pas sore itu saya mau ke toilet, mau buang air besar. Biasanya tuh saya buang air, kalau misalnya di manapun nggak pernah kebelet buang air besar gitu, maksudnya kayak bisa nahan kayak gitu. Gak tau kenapa nih mau buang air besar gitu kan. Nah, yaudah saya kira ke lantai 1, gunain toilet yang lantai 1, dan posisinya itu gelap. Jadi di luaran toilet tuh gelap kan, masuk dulu terus gelap. Biasanya saya tuh suka nyalahin lampu karena saya nggak suka gelap kan. Tapi nggak tahu kenapa pas saat itu saya bodo amat lah, yang penting saya buang air besar dulu gitu. Karena tadi saya bilang ada tiga yang agak di luar sebelum disekat, kemudian disekat di dalam lagi ada 2 lagi kan yang dekat wastafel. Saya ke nomor 1, jadi dekat nomor 1 dari pintu keluar, jadi dekat dengan pintu keluar kan. Saya di situ. Nah, posisinya itu toiletnya itu diapit, jadi kirinya laboratorium kimia dan kanannya itu tangga. Sama pas saya buang air besar itu ada suara duk 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 gitu. Padahal itu posisi sebelah kirinya tuh kan tadi saya bilang laboratorium kimia dan lemari asam, jadi nggak mungkin deh ada yang duk 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 gitu, karena lemari benar-benar kesekat lemari asam gitu kan. Dan laboratorium kimia itu nggak dipakai, nggak ada yang baik dari sekolah SMK maupun D3 tuh nggak ada yang lagi pakai lab itu, karena tadi pas saya sebelum masuk toilet atau pas lagi saya baru datang ke kampus tuh kosong labnya, benar-benar kosong. Dari lab kimia, lab itu pada semua kosong gitu. Dan itu bunyi kan, siapa sih gitu kan. Saya abai kan, terus ya udah. Nah, gak lama dengar suara nangis. Nangis gitu kan, bodo amat gitu kan. Ya udah saya lanjutin lagi, saya nyalahin keran air, terus masih ada tuh suara tangisannya, cuman ya udahlah biarin aja gitu.
Nah, udah nih udah selesai. Pas saya keluar kan berarti kalau misalnya dari pintu kamar mandi itu pintu keluar sebelah kanan dong. Keluar nggak tahu nih kenapa saya iseng banget ke sebelah kiri, saya nengok gitu. Engok, ternyata ada sesosok perempuan gitu di balik kegelapan. Jadi kamar mandinya tuh nyala, tapi yang di luar doang kan kayak dinyalain lampunya sama yang pojok tuh kan nyalain lampunya, jadi kan agak gelap. Ada sesosok perempuan yang di depan kamar mandi yang waktu tadi awal saya ceritain saya gunain pas lagi malam-malam izin mau sekalian sholat isya. Pas pendataan itu loh, di depan di situ dia ada berdiri aja. Langsung saya lari terus pas saya mau naik tangga saya iseng, saya nengok lagi ke belakang. Itu posisinya saya belum pakai sepatu dengan benar. Saya nengok lagi ke belakang dan dia ada dong di depan pintu, di pintu keluarnya. Langsung saya lari, sepatu saya tenteng, saya lari ke itu. Terus teman saya ternyata masih nunggu dosen pembimbing kan. Nangis ngos-ngosan kan, pengen nangis itu rasanya karena ya Allah berasa kayak dikejar gitu loh. Terus ngos-ngosan, terus teman saya cuma ketawa-tawa doang yang satu orang itu. Yang cewek kan ada dua nih yang tadi nunggu, yang satu cowok yang satu cewek. Si cewek ini emang bisa ngeliat, terus dia ketawa-tawa kan. Kenapa katanya? Gak apa-apa. Gak kenapa kata dia gitu. Lu lihat sesuatu ya? Hah? Emang kau tahu? Emang lu baru tahu kalau situ ada? Iya baru tahu karena emang nggak pernah. Bukan nggak pernah sih, pernah make, cuman nggak sesering dan alhamdulillah nggak pernah ada apa-apa gitu kan. Emang ada gitu kan. Emang lo baru tahu? Iya orang maksudnya ya saya juga jarang pakai yang ini lantai 1. Kalau lantai 3 atau lantai 4 mungkin iya saya pakai, tapi kalau lantai 1 saya jarang banget pakai gitu kan. Sejak kapan asue, kenapa lo nggak bilang-bilang gitu. Makanya tadi pas lo mau ke toilet kak, gue senyum-senyum aja. Lo yakin katanya gitu. Gila ya lo, kenapa nggak ngomong? Terus ya gue nggak tahu, gue pikir lo udah tahu jadi lo biasa aja ke toilet itu katanya gitu. Gila ya lu, parah banget sumpah dia. eh apa namanya parah banget gitu. Gila ya orang sampai dikejar, dan itu ini mau bimbingan gue, jantung gue berdebar begini gitu kan. Gue udah sabar-sabar katanya gitu, suwe banget gitu. Nah itulah makanya kenapa tadi pas yang cerita awal saya langsung ngerespon begitu ada suara perempuan itu, karena pokoknya ada kejadian itu gitu. Nah ini sedikit maaf ya kalau misalnya cerita bertele-tele, tapi ini beberapa pengalaman saya waktu di kampus saya D3 ini sih. Sebenarnya ada beberapa lagi tapi nanti ya. Bye bye.